warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesidia Ayu Puspitasari dari semester 4 dari Teknologi Laboratorium Medis. Saya di sini akan mempresentasikan dengan berjudul antigen. Pengertian: antigen adalah suatu substansi yang mampu merangsang terbentuknya respon imun yang dapat dideteksi dari respon imun seluler. Respon imun menyala atau kebutuhannya karena sifatnya itu antigen disebut juga sebagai imunogen. Imunogen yang paling poten umumnya merupakan molekul protein, polisakarida atau polimer sintetik yang lain seperti polifin, proline, dan PVP. Antigen ditemukan di permukaan seluruh sel, tetapi dalam keadaan normal sistem kekebalan seorang tidak bereaksi terhadap sel-selnya sendiri, sehingga dapat dikatakan antigen merupakan sebuah zat yang menstimulasi tanggapan imun, terutama dalam produksi antibodi. Antigen biasanya protein atau polisakarida, tetapi dapat juga berupa molekul lainnya. Secara fungsional, antigen terbagi menjadi dua, yaitu 1. Imunogen. Imunogen yaitu molekul besar yang disebut molekul pembawa. 2. Haptin. Haptin yaitu kompleks yang terdiri atas molekul kecil. Bahan kimia utama kecil seperti dinitrovenol dapat diikat antibodi, tapi bahan tersebut sendiri tidak dapat mengaktifkan sel B. 3. Imunogenik atau mengacu respon antibodi. Bahan kecil tersebut perlu diikat oleh molekul besar. Klasifikasi antigen. 1. Pembagian antigen menurut epitop. A. Andirteminan univalen, hanya satu jenis determinan atau epitop pada satu molekul. B. Uniterminan multivalen, hanya satu jenis determinan tetapi dua atau lebih determinan tersebut pada satu molekul. C. Multideterminan univalent, banyak epitop yang bermacam-macam tetapi hanya satu dari tiap macamnya, kebanyakan protein. D. Multideterminan multivalent, banyak macam determinan dan banyak dari setiap macam pada satu molekul. 2. Pembagian antigen menurut spesifitas. A. Heterogen yang dimiliki oleh banyak spesies. B. Semi-heterogen yang hanya dimiliki oleh banyak spesies tertentu. C. Antigen yang spesifik untuk individu dalam satu spesies. D. Antigen organ spesifik yang hanya dimiliki organ tertentu. E. Autogen yang dimiliki alat tubuh sendiri. 3. Pembagian antigen menurut kekebalan terhadap sel T. Pembagian antigen menurut sifat kimiawi. A. Hidrat orang polisakarida. B. Lipid. C. Asam nukleat. D. Protein. Cara masuk dalam tubuh. Parental melalui pembuluh darah atau jarum suntik, oral makanan, kotak mukosa berhubungan badan atau kontak kulit, produk bakteri, toksin, virus, parasit, obat dengan BM meningkat, insulin dan pensilin dan lain-lain. Contoh antigen. Bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan lebih tersebar luas dibandingkan makhluk hidup yang lain. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Sel darah yang asing. Sel darah yang asing dapat diperoleh dari pendarahan darah. Transfusi darah merupakan jenis transportasi yang paling sering dilakukan, dan apabila darah yang masuk ke dalam tubuh resipien tidak kompatibel, maka tubuh akan mengenalinya sebagai antigen. Sel-sel dari transplantasi organ.
Replikasi adalah pemindahan sel jaringan maupun organ hidup dari seorang kepada orang lain dengan tujuan mengembalikan fungsi yang telah hilang. Namun sel-sel tersebut dapat menjadi antigen ketika sel tidak cocok dengan tubuh resipen. Toksin adalah segala bentuk zat yang memiliki efek destruktif bagi fungsi sel dan struktur sel tubuh. Beberapa jenis toksin bersifat fatal dan beberapa jenis lain bersifat lebih ringan. Sifat-sifat antigen: 1. Keasingan. 2. Sifat-sifat fisik. 3. Kompleksitas. 4. Bentuk conformation, tidak adanya bentuk dari molekul tertentu yang imunogen. Polipeptil linear atau bercabang, karbohidrat linear dan atau bercabang, serta protein globular. Semuanya mampu merangsang terjadinya respon imun. Muatan charge. Imunogenitas tidak terbatas pada molekul tertentu saja yang bermuatan positif, negatif, dan netral dapat imunogen. Namun demikian, imunogen tanpa muatan dan menunjukkan antibodi yang tanpa kekuatan. Kemampuan masuk suatu kompleks determinan pada sistem pengenalan akan menentukan hasil respon imun. Pengetahuan mengenai antigen juga dimanfaatkan untuk membuat vaksin. 1. Vaksin bakteri. 2. Vaksin virus. 3. Hepatitis B. Vaksin hepatitis B terdiri dari partikel antigen permukaan virus hepatitis B yang diperoleh dari plasma manusia yang menyandang carrier. Vaksin Varicella digunakan untuk mencegah terhadap infeksi cacar air. Hepatitis A, vaksin yang mengandung virus hepatitis A yang dinonaktifkan. Rabies. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.